Selamat bertemu lagi dengan Pak Eko. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai titrasi asam basa. Silahkan dipelajari lebih dulu teori dan tutorial praktikum asam basa yang sudah Pak Eko share di grup WA. Titrasi asam basa adalah penambahan larutan yang sudah diketahui molaritasnya ke dalam larutan sampel atau larutan yang belum diketahui molaritasnya. Adapun tujuan titrasi asam basa adalah untuk menentukan kadar suatu larutan asam atau basa atau sampel. Titik ekuivalen adalah pH pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Contoh, reaksi titrasi NaOH dengan HCl menghasilkan NaCl. Titik ekuivalen akan tercapai yaitu pada saat NaOH dan HCl keduanya tepat habis. Jadi, dalam campuran atau dalam larutan hanya terdapat NaCl dan pelarut air. Di sini pH-nya adalah 7, pH-nya 7. Sedangkan jika NaOH masih tersisa, maka pH-nya masih lebih dari 7. Sebaliknya jika HCl yang masih tersisa, maka pH-nya kurang dari 7. Titik akhir titrasi adalah suatu keadaan di mana proses titrasi dihentikan berdasarkan perubahan warna indikator. Nih, contoh indikator misalnya fenolftalin atau PP ya. Trayek pH-nya antara 8,3 sampai 10. pH kurang dari 8,3 dia menunjukkan warna jernih atau tak berwarna. Sedangkan pH 10 ke atas warnanya merah tua, cenderung tua ya. Sedangkan antara 8,3 sampai 10 ini mau merah tua ya. Jadi ini. Jadi tolong nanti titrasi dihentikan sebelum warnanya ini warna merah yang sangat muda tapi sudah stabil. Kalau masih jernih berarti pH-nya masih di bawah 8,3 ya. Jadi antara jernih dengan merah mau muda ini. Begitu. Nah, titik akhir titrasi itu mendekati titik ekuivalen. Ambil contoh untuk NaOH dan HCl, titik ekuivalennya adalah 7, tetapi titik akhir titrasinya adalah lebih dari 7, sedikit lebih dari 7. Ya, karena kalau menggunakan PP ini baru mau 8,3 baru dia menunjukkan perubahan warna. Maka jangan terlambat menghentikan titrasi. Cara menentukan molaritas suatu larutan sampel ini, yaitu cara satu menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini. Kemudian cara yang kedua menggunakan cara hitungan kimia kelas 10 ya. Oke. Nah, ini latihan soal. Tentukan titik ekuivalen pada titrasi berikut. Untuk A, larutan CaOH dengan HCl membentuk CaCl dan H2O. Titik ekuivalen itu adalah saat CaOH dan HCl habis, sehingga dalam campuran hanya terdapat CaCl2. CaCl2 itu berasal dari basa kuat dan asam kuat, sehingga termasuk garam tak terhidrolisis yang pH-nya 7 ya, karena sama-sama kuat asalnya. B, larutan NH3 dengan larutan HCl menghasilkan NH4Cl. Kita tahu NH3 adalah basa lemah, HCl asam kuat, sehingga terbentuk NH4Cl yang bersifat asam. Karena bersifat asam, dia pH-nya kurang dari 7. Karena mengandung basa lemah, maka ini adalah garam terhidrolisis parsial atau sebagian. Yang C, KOH dengan asam cuka membentuk CH3COOK,
Karena KAOH itu basa kuat, maka pH-nya lebih dari 7. Sehingga ini terbentuk garam terhidrolisis sebagian. Nomor 2. Konsentrasi asam sulfat pada label botol di lab tidak jelas. Ya, mungkin sobek atau mungkin karena usia ya. Untuk mengetahuinya dilakukan titrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 m. Datanya sebagai berikut. Untuk NaOH percobaan 1, 2, 3 berbeda. Maka volumenya NaOH ini kita rata-rata ya. Dijumlahkan dibagi 3. Sedangkan untuk asam sulfat karena dia adalah larutan yang dititrasi, maka sama, ketiganya sama, 20 mili, nggak usah di rata-rata ya. Semua percobaan menggunakan 20 mili. Maka ditanyakan berapa konsentrasi asam sulfat, berapa ini konsentrasinya. Menggunakan cara 1 yaitu V1 kali M1 kali valensi 1 sama dengan V2 M2 kali valensi 2. Ini adalah asam yang sini basa. Kita lihat asamnya. Asamnya adalah H2SO4 20 mili. 20 mili molaritasnya ditanyakan ya. Molaritasnya ditanyakan. Kemudian valensi H2SO4 itu adalah 2. H2 jadi karena indeksnya 2. Seandainya HCl 1 ya. HNO3 1, maka ini valensinya 2. Valensinya 2 ya. Demikian juga dengan basa. Itu kita lihat dia volumenya rata-rata 15 mili. Molaritasnya sudah diketahui 0,1 m. Karena NaOH indeksnya 1, valensinya 1. Tetapi jika diganti CaOH2 maka valensinya 2. Jika misalnya LOH3 ya, maka ini valensinya 3. Sehingga tinggal kita hitung, ketemu sekarang ternyata molaritasnya adalah 0,0375. Bisa juga menggunakan cara stoikiometri ya. Masih ingat molaritas adalah mol per volume ya, atau mol sama dengan volume kali molaritas. Tinggal kita masukkan. Untuk NaOH volumenya adalah 15 mili kali 0,1 milimol per mili ya. Tinggal dikalikan aja. 15 mili kali 0,1 milimol per mili ketemunya 1,5 milimol. Sedangkan untuk H2SO4 karena molaritasnya belum diketahui, kita misalkan X milimol per mili. Sehingga kita kalikan 20 mili kali X mol per mili. Ketemunya 20X milimol. Jadi menggunakan rumus ini ya. Perhatikan perbandingan koefisiennya 1:2. Maka ini 1:2. Berarti 20X berbanding 1,5. Sehingga dapat kita hitung sama ya. X-nya sama dengan 0,0375 molar. Sama ya. Nah, yang nomor 3. Perhatikan data hasil titrasi antara BaOH2 dengan asam cuka ya ini. Sama. Menggunakan rumus yang persamaan pertama ini sama. Untuk V1M1 ini asamnya ya. Asamnya rata-ratanya adalah 40 mili. Molaritasnya adalah 0,15. Karena CH3COH adalah asam bervalensi 1, maka dia 1. Untuk basanya ini sama, enggak usah di rata-rata ya. 30 mili molaritasnya ditanya. Belum tahu ditanyakan. Karena BaOH2 maka indeks basa adalah 2 ya. Sehingga molaritas basanya adalah 0,1 m. Karena yang ditanyakan adalah masanya, maka kita menggunakan rumus kelas 10 ya. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. Tinggal kita masukkan ya, 0,1 milimol per mili. Ini ya. Volumenya 30 mili untuk BaOH2. Sehingga 3 milimol ya jumlah BaOH2. Massa molar atau MR tinggal kita jumlahkan ya, sudah diketahui ini. Ternyata 90 mg per milimol atau 90 gram per mol ya. Sehingga massa BaOH2 tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan ya. Nah, sama, ini hasilnya sama ya. Oke. Nah, cara stoikiometri ya, cara stoikiometri sama, kita tulis persamaan reaksinya. Kebetulan ini 1:2, 1:2.
Untuk CH3COO-nya kan M kali V ya. Molaritas kali volume tinggal masukkan aja nih. 40 ml dikalikan 0,15 milimol per mili, ketemunya 6 milimol. Nah, karena ini 1:2, otomatis ini 6 milimol kali 1/2. Ketemunya 3 milimol. Ini ketemunya 3 milimol. Sehingga masanya tinggal ngalikan 3 milimol kali 90 mg per milimol. Ini tadi dari massa molar atau mR ya. Sama ketemunya. Demikian ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika belum jelas silahkan diulang-ulang atau membaca literatur yang lain, atau tanya teman ya, lewat WA juga boleh. Atau kalau memang mentok ya silahkan japri Pak Eko, dengan senang hati Pak Eko akan menjawab. Demikian, sampai jumpa, berkah dalam.